kadang-kadang birahi itu jangan disalahkan mas, tapi coba kita olah. Nah, gitu. Jadi dari kesimpulan ini, birahi itu adalah sesuatu yang diperlukan saat kita untuk berlomba. Itu bukan kesalahan. Bukan kesalahan ya. Wah, aku birahi ya. Ojo karo aku kan gitu. Sobat Lintas Hobi, ketemu lagi dengan Dr. Aan. Kita akan bahas permasalahan burung birahi, over emosi dan sebagainya dalam pandangan pemain dan medis. Oke Mas Aan, langsung kita gas ini. ya. Di lapangan Mas, sering terjadi tatkala burung itu tidak kerja dengan bagus, misalnya melakukan pelanggaran sampai dia nembok di dasar sangkar sambil bunyi. Terus saya tanya kesalahannya, kenapa burungmu kok sampai seperti itu? Oh, ini sedang birahi nih, ketinggian ini birahi. Kemudian burung itu nampar der di uji ya, dikatakan juga ini sedang birahi. Terus ada lagi yang nggak bunyi sama sekali, Ngebal melet juga birahi. ngebal melet itu birahi, naik turun salto katanya, wah ini birahi ini burungnya. Nah, kok saya berpikir saya nggak ngerti ya burung birahi itu yang seperti apa sih, banyak yang tanya seperti itu. Dalam pandangan medis Mas, birahi itu apa sih sebetulnya dalam dunia burung? Kayak lagi filosofi minum kopi, berdua lebih asik dong mas. Jadi sebelum saya jawab, saya juga pengen nanya sama Mas Agus. Menurut Mas Agus birahi itu apa toh? Birahi itu saya lebih mengatakan ke ini, ketertarikan ke lawan jenis. Bener mas. Wah, aku birahi ya. Ojo karo aku kan gitu. Jadi kan gini mas, apakah birahi itu salah? Kayak yang tadi toh, birahi itu kan tingkah laku yang sebenarnya siklus yang wajar. Sebenarnya siklus yang wajar. Yang salah itu kita tidak mengolah birahi itu supaya kalau kita gantang menjadi salah satu kompartemen untuk bisa dapat top perform. Kan begitu mas. Kita balik lagi kupas birahi itu kan kalau di burung mas, apalagi burung-burung yang semivector kayak cuca hijau ya, kita bahasnya kan cuca hijau itu. Birahi itu kan ada dua macam birahi sebenarnya, birahi koloni sama birahi individu. Birahi individu itu seperti apa? Ya salah satunya dia burung sendiri. Terus waktu kita deketin dia kayak misalnya manja, ngeper dan kawan. Itu kadang-kadang itu tinggal laku birahi kok. Cuman birahi individu. Nah, yang sering dipermasalahkan kawan-kawan atau sering menjadi pertanyaan teman-teman itu permasalahan birahi yang ada yang muncul ketika digantangan toh. Birahi dalam tanda kutip loh mas, dalam artian Dalam bahasa teman-teman ya, itu bahasa birahi yang lebih cenderung ke penyimpangan atau cenderung ke penyakit loh mas. Terus sebenarnya kan enggak mas. Birahi satu lagi, baik birahi individu atau birahi koloni tadi itu tingkah laku yang sebenarnya natural mas. Kalau kita ngomongin itu adalah birahi dalam artian sudut pandang kita melihat secara tingkah laku. Lebih dalam lagi kita mengupas kondisi burung birahi itu seperti apa kan gitu. Nah, itu untuk menyamakan persepsi biar lebih enak mas. Birahi itu lebih mirip ke ini loh mas. Kalau kita ngomongin cuca hijau, apa sih yang membuat cuca hijau itu mengeluarkan gaya yang bagus, menarik? Yang berperan di situ apa sih? Birahi kan begitu. Oke. Nah, Menampilkan gaya untuk menarik menampilkan atau gaya dan lagu, perhatian gitu ya. menampilkan lagu yang terdengar indah itu sebenarnya itu perannya birahi sendiri. Makanya kita balik ke
obrolan awal dulu bahwasanya burung nampil top perform itu pasti dengan birahi yang top juga, emosinya top, tapi stamina dan tenaganya juga top. Itu akan indah mengeluarkan semua. Kalau kita ngomongin emosi itu perlawanan, Mas. Jadi kalau kita ngomongin birahi tadi, birahi itu yang bikin burung punya gaya itu birahi, Mas. Karena itu kan gaya untuk tingkah laku, untuk menarik sesama, untuk menarik lawan jenis, Mas. Sejenis dia tapi yang lawan jenis. Sebenarnya tingkah laku birahi betina sama tingkah laku birahi jantan itu kan beda, Mas. Nah, di cucak hijau itu sama, jambul, cuman jambulnya cucak hijau betina enggak bisa full top. Betul. Nah, kadang cuma gondok. Tidak keluar jamtroknya istilahnya ya, seperti itu ya. Ya kadang-kadang juga jamtrok, Mas. Yang betina itu kadang-kadang jamtrok, tapi kalau kita perhatiin, Mas, itu sayapnya agak muka kalau betina. Jamtroknya dia itu jamtrok sayapnya agak muka. Nah, untuk sih seperti itu sebenarnya. Kualitas lagu yang ditampilkan itu juga yang berpengaruh birahi. Kurang birahi otomatis lagunya tidak bagus, Mas. Makanya kadang-kadang birahi itu jangan disalahkan, Mas, tapi coba kita olah. Nah, gitu. Jadi dari kesimpulan ini, birahi itu adalah sesuatu yang diperlukan saat kita untuk berlomba. Itu bukan kesalahan. Bukan kesalahan ya. Nah, di saat dikatakan ada yang bilang over birahi, bisa enggak sih, Mas, burung itu sampai over birahinya? Ini bahasan yang menarik, Mas. Kalau kita ngomongin over birahi, saya langsung aja ke pembahasan sedikit ke arah literasi ya, Mas. Sebenarnya burung disebut birahi itu kan yang berpengaruh begitu dominannya adalah hormon testosteron. Level hormon testosteron itu ketika masuk ke dalam darah itu akan seiring derajat kekentalan hormon testosteron dalam darah itu makin naik itu gejala tingkah laku birahinya kita akan ada fase-fasenya gitu. Nah, batas jenuh hormon testosteron di dalam darah itu ada, Mas. Jadi nggak mungkin sebenarnya sebutan over birahi itu lebih ke arah ini, Mas. Jadi ini adalah pelanggaran dalam kita menggarap burung itu sebenarnya itu pelanggaran. Tapi kalau kita ngomongin medis itu nggak ada kok sebenarnya. Yang ada cuma birahi 0 numpuk sampai top. Kan begitu. Ada klimaks berarti. Ada klimaknya. Nanti akan anti klimaks juga. Ada anti klimaks pasti. Akan turun ya. Fisiknya mulai drop pasti testosteronnya secara tidak langsung. Artinya pemahamannya tidak birahi itu terus naik bablas gitu. Tidak bisa, Mas. Itu tidak bisa. Karena ada sih beberapa individu ya, Mas, kadang-kadang, tapi secara riset itu bisa, hormon itu bisa sampai menembus angka rata-rata kadar jenuh di dalam darah. Cuman seperti itu dikatakan anomali, Mas, dan sifatnya lebih ke arah destruktif, jadi merusak dari individu sendiri. Makanya secara umum sih pukul rata bahwasanya batas testosteron dalam darah itu ada batasnya kok, maksimal, tidak bisa melebihi batas itu. Kan gitu. Untuk masing-masing individu. Pada saat maksimal akan turun pasti ya. Pasti akan turun. Oke, jadi nggak usah khawatir akan membawa kematian gitu, atau bagaimana? Ya, kalau yang membawa kematian itu sebenarnya kan kita ini toh, Mas. Karena ketika level testosteron itu dalam darah itu mencapai titik jenuh maksimalnya, itu burung kan sibuk dengan menampilkan gejala birahinya. Dia sibuk menampilkan tingkah laku birahi. Kadang-kadang makannya mulai berkurang. Nah, itu kalau dibiarkan berlanjut, apalagi kita biaranya kan dalam sangkar, Mas. Itu kalau tidak diturunin birahinya, kadang-kadang burung jadi nyilat, Mas. Kadang makannya jadi tidak kuat. Makanya kalau dalam perawatan sebelum dan pasca lomba itu emang ada kalanya kita juga nurunin birahinya si burung, karena di kesempatan birahi itu di titik terendah kita punya kesempatan untuk membina stamina. Cuman kalau pas burung nampil ya dibikin bisa topnya sampai batas mana ya kita bikinnya rawatan harian itu di titik stamina sama emosinya dapatnya berapa, Mas. Kalau sekiranya kita pengen gantang ini dalam minggu ini kita pengen gantang, tapi kok kondisi staminanya belum top ini, baru 80%, emosinya sekitar kisaran mungkin 75-80% juga, jangan dibikin birahinya 100%, kan begitu kan tidak imbang nanti. Ada missnya pasti. Oh, ini yang nanti dikatakan ketika terjadi pelanggaran di lapangan itu over birahi maksudnya. Tapi kalau kondisi fisik burung kita itu sebenarnya sudah
bagus banget. Emosinya sudah dapat, stamina-nya sudah dapat, powernya sudah emang bawaannya itu bagus. Dan burung punya jam terbang yang tinggi, dalam artian tidak punya gangguan ketika dia digantang. Kasih dia birahi pot maksimal, pasti ngambilnya itu. Kan begitu. Oke Mas. Untuk menaikkan kadar birahi ini Mas, ada rekomendasi pakan atau Ya. obat-obatan seperti itu. Sebenarnya kalau kita ngomongin bagaimana cara menaikkan hormon testosteron, kalau kita ngomongin yang basic di sini, testosteron dalam darah itu biar naik itu seperti apa? Ada beberapa rangsangan dari perawatan itu yang bikin secara alamiah itu tubuh memproduksi testosteron berlebih. Salah satunya sebenarnya kadang sering ini loh Mas, sering kita bertabrakan berseberangan dengan kawan-kawan. Bagaimana kalau untuk piye kita nahan birahi, kita nurunin birahi atau menaikin emosi, kadang-kadang sering berseberangan toh. Itu untuk menaikkan birahi sendiri Mas, perawatannya sebenarnya burung rawatan rutin mandi tiap hari itu bagus. Sebenarnya untuk burung itu bisa naik birahi itu dengan mandi itu sebenarnya bukan untuk naikin birahi Mas. Itu bukan untuk menurunkan, tapi menurut saya kalau mandinya rutin dan bukan dipaksa loh Mas. Bukan dipaksa, dalam dia mandi sendiri. Itu bagus juga untuk merangsang, nggak harus tercipta testosteron langsung, tapi untuk merangsang timbulnya birahi. Terus yang sering nggak banyak orang perhatikan itu durasi dapat cahaya sama tidak dapat cahaya itu penting banget. Kalau ini dasarnya adalah riset Mas. Beberapa unggas secara keseluruhan itu kalau dapat rangsangan cahaya itu lebih banyak daripada masa dia nggak melihat atau gelap, itu birahinya akan lebih cepat naik. Nah, makanya kalau misalnya kita bahan-bahan yang belum mau awal kita dapat kok ini barang baru dapat, belum gacor, kalaupun gacor cuma alasan dia enggak, itu kan kurang birahi Mas. Nah itu jangan sering diablak dulu Mas, jangan sering dikerakap. Siang tetap ada masa kerakapnya, idealnya itu 3:1. Jadi selama 24 jam misalnya kita buka itu 3:1 berarti piro Mas perbandingannya? 3:1 10-30 bukan, 3:1 itu kalau 24 bagi 3, 16 jam itu kita ablak. 16 jam dia dapat cahaya, 8 jam dia dikerakap, kan begitu. Nah kali ini piye, karena siang hari itu kan cuma 12 jam toh, kalau kita dari jam 6 siang sampai jam 6 sore. Nah makanya jam 6 sore kita buka, misalnya kita buka jam 6 sore ya, nanti ketika kita kerakap jam 5 atau jam 6 yang kurang 4 jamnya itu dia ditaruh dikasih lampu Mas, dikasih pencahayaan. Ini untuk burung yang kurang birahinya. Nah, waktu dikerakap jam 10 dimatiin, diusahakan sampai jam 6 itu dia juga gelap terus. Itu secara naluri sebenarnya naikin birahi. Itu belum kita mainnya F, baru pakan standar itu sebenarnya sudah memunculkan birahi sebenarnya. Kalau untuk pakan sendiri, semua pakan yang mengandung protein berlebih itu secara tidak langsung dengan pola perawatan yang tadi kayak diablak 31 itu pasti birahi naik. Sudah itu tanpa dorongan EF ya itu otomatis pasti naik. Oke. Jadi caranya sebetulnya simple, tanpa obat-obatan atau EF yang ekstrim. Sama ini Mas tadi bagaimana cara untuk naikin birahinya kan kayak gitu toh. Nah, itu juga sebenarnya ada cara yang lain Mas. Ada beberapa kawan itu menyandingkan cucak hijau yang lain, tapi tidak lihat loh Mas. Karena kalau lihat nanti kulino, kita susah memunculkan emosinya nanti di lapangan. Dengerin suara cucak hijau lainnya aja. Itu secara tidak langsung menggugah nalur dia untuk berkoloni toh. Seiring usianya dia bertambah, kedewasaannya bertambah, sokongan asupan gizinya bagus, itu kan pasti hormonnya naik sendiri. Untuk rata-rata burung. Dia akan menunjukkan performa terbaiknya ya, bersaing di situ ya. Itu secara naluri ya, seperti itu. Ya itu balik lagi sebenarnya Mas, pengkondisian di rumah. Bagaimana kita naikin birahi si burung. Tapi kalau balik lagi kayak dulu kita ngomong memilih cucak hijau bahan, mau mulai yang kayak mana sih dalam pemilihan bahan Mas? Kalau burung sudah mapan cepat banget naik birahinya. Apalagi dia sudah punya birahi individu. Tidak harus dengar koloni aja birahinya sudah naik. Itu enak banget.
Yang kita siapin di rumah cuma kita mainin biar emosinya itu di titik top, sama staminanya terjaga kan gitu. Oke, ini sekarang dari birahi tadi sudah disebutkan bahwa birahi sebetulnya tidak berbahaya, tinggal kita yang bisa mengatur atau memanajemen ya Mas. Ya, Manajemen yang bijak seperti apa sih Mas? manajemen bijak itu Ini arahnya ke lapangan ini Mas, Ya. ke tantangan. arahnya ke gantangan Mengolah. atau selama kita sering minum kopi saat habis gantangan. Nah, ini Mas. Jangan bodrek dulu. Jangan bodrek dulu. Bodrek dulu. Bahaya John. Saya sini bodrek, sini bodrek. Karena ini kan sebuah sebetulnya anugerah ya, bisa birahi. Nah, bagaimana sih mengolahnya? Kok banyak yang mengatakan apakah ada obat penurun birahi? Ya. Terus apakah harus disuntik lah, harus dikawinkan dulu seperti itu Mas? Ada pertanyaan seperti itu. Sebenarnya itu ini Mas, kita kupas pelan-pelan ya, karena sensitif banget tuh masalah birahi itu kan sangat luas sekali tuh, apalagi kalau kita di gantangan tuh Mas. Orang-orang kadang-kadang punya argumen sendiri tentang birahi. Ada sering banyak juga yang benar, tapi juga kadang-kadang ada yang kurang tepat. Itu banyak banget. Cuman kalau kita mensikapi sebenarnya sambil jalan. Itu untuk manajemen birahi itu sambil jalan. Kemudian pertama kali kita mau nyoba burung nih, misalnya kita sudah punya burung kok, ngolah dari bahan misalnya atau bahan yang rusak, itu kan kadang-kadang kita susah untuk dapetin ini birahi apa enggak. Kalau enggak dicoba di lapangan kan enggak tahu sesuai dengan apa yang sudah kita sharekan. Bahwasanya kalau burung sudah punya naluri nampil di bawah di rumah itu sudah punya ini gestur-gesturnya kayak mau naruh, nah itu kita coba ke gantangan. Nah di gantangan itulah yang nanti akan kita jadikan bahan evaluasi Mas. Ya, burung yang birahi cuman dia enggak punya tenaga, enggak punya emosi sama sekali, ya di atas pasti ngembung melet ketika ketemu koloni. Itu pasti rata-rata. Burung yang sudah mapan, birahinya tinggi, enggak punya emosi, juga enggak punya stamina. Ya ada stamina itu ada Mas. Kalau enggak punya stamina mengkis-mengkis Mas. Rata gelak gantang. Masih punya stamina tapi dikit banget, jelek banget. Itu dinaikin. Kebanyakan masih berakhir dengan melet gembung. Kadangnya agak gembung. Kalaupun enggak melet, kadang-kadang cuma gembung. Itu. Burung yang punya birahi tinggi, terus emosinya dapat, tapi staminanya enggak ada atau jelek. Yang terjadi apa? Kadang-kadang burung nanti di atas narung di awal bagus, langsung begitu naik ber. Cuman pasti habis dalam hitungan menit kadang-kadang. Apalagi ketemu rival yang sama-sama kerja, itu biasanya nanti berakhir cuma diem ngelok bunyi harian. Ngetem terlalu lama. Fikfo. Nah, kalau misalnya burung nggak ada birahi, nggak ada emosi, terus dia nggak punya tenaga, yo kesalahan yang terbesar bagi kita nukok tiket kan gitu. Kok dipaksa main? Ya, karena di rumah burung juga kelihatan pasti tidak sehat ketika kondisi burung kayak gitu. Ya, semangat hidupnya tidak ada. Oke. Berarti intinya di saat kita tahu kapan saatnya burung ini kita gantang, itu melalui beberapa proses percobaan ya Mas. Nah, harus baik lagi kan kita melatih loh Mas. Kita nggak bisa kita punya kiblat tentang kiblat. Saya pengen punya burung yang nampil seperti burung itu kan bagus misalnya. Cuman jangan terus berpikir bahwa dia juga dapat burung dengan nampil seperti itu instan. Kadang-kadang mereka juga butuh proses. Nah, kita harus mau berproses di situ. Karena setiap burung punya permasalahan sendiri. Apalagi kalau kayak tadi sempat dilontarkan bahwasanya manajemen birahi. Ada banyak kasus sebenarnya. Kita coba mengupas beberapa kasus teman-teman aja. Misalnya burung kayak tadi sempat Mas Agus ngobrol itu yang burung di bawah on, di rumah gacor, di bawah on, terus di atas tiba-tiba tidak nampil. Ya itu karena itu Mas. Birahinya itu dapat stamina, punya tapi jelek. Tapi emosinya tidak ada Mas. Begitu ketemu koloni, tidak ada respon emosi. Langsung kaget pet deh. Waduh, gua kira suruh nikah, ternyata suruh kelahi kan gitu.
tingkat emosi yang tidak cukup ini membuat seperti burung nervous gitu ya, atau gimana? Seperti burung jadi linglung toh Mas, nggak ada respon narung yang jelas. Kalaupun dia nanti bunyi itu, sebenarnya bukan anu lagi yang berpengaruh, itu sudah bukan emosi lah. Ini kalau kita ngomongin birahi sebenarnya, dan tadi sudah nyinggung testosteron toh. Untuk beberapa burung yang konslet itu sebenarnya sudah nggak ngaruh level testosteronnya berapa Mas, nggak ngaruh level birahinya berapa, karena level konslet itu didapat setelah hormon testosteron itu naik di level ambang jenuh. Burung nyaman, dia punya stamina bagus, misalnya emosinya kadang-kadang nggak, sedang-sedang aja, cuman kenapa bisa nampil cuek tapi indah, itu namanya burung konslet. Sebenarnya bukan terus jebol birahi, itu kan kita ngomongin sambil jebol birahi itu. Nggak ada istilah jebol birahi. Jebol birahi itu di tot jenuhnya segitu. Setelah testosteron itu penuh, itu ada hormon yang muncul lagi. Hormon-hormon kenyamanan, salah satu kayak endorfin, terus dopamin. Kalau kita nanti tahu juga ada istilah oksitosin untuk dilabet, karena burung betina. Jantan juga bisa ada oksitosinnya. Nah itu loh Mas. Hormon-hormon itulah yang berpengaruh sebenarnya ketika burung konslet. Oh, tapi harus melalui tahapan ya, harus melewati hormon sampai testosteronnya sampai top dulu untuk gitu. memperoleh level hormon yang tadi setelah testosteron itu kan nggak cuma testosteron, dorongan testosteron ketika dia birahi, nyaman dengan birahinya, itu mesti berbanding lurus dengan produksi hormon-hormon tadi. Burung merasa nyaman, makanya terkesan burung konslet itu nggak begitu cuek toh dengan yang lain, entah samping bagong, samping nakal, enggak, asik sendiri dan mainin. Karena apa? Tenaga dia dapat, staminanya ada, emosinya sedang-sedang aja, cuman level di atas hormon testosteron itu sudah muncul dan membuat burung itu nyaman sampai selevel konslet. Nah itu loh, di situ pemahamannya ya. asik toh. Jadi nggak sampai jebol gitu ya, Ya, karena jebol. diikuti oleh hormon-hormon yang lain yang bekerja di dalam tubuh si burung Ya. ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami nih istilah birahi yang klimat itu akan disertai oleh tubuhnya hormon-hormon lain di dalam tubuh, bekerjanya hormon-hormon lain dalam tubuh, sehingga tidak akan, titik klimak ini tidak akan naik terus, akan turun juga menjadi anti klimak. Jadi nggak ada yang berbahaya di sini, tergantung kita menyikapinya dan kita memahami karakter burung kita. Karena makanya di teman-teman ini kan lebih ke arah adanya settingan lomba yang mereka terapkan di dalam persiapan burung ini akan berlomba. Ini yang menjadi kunci bagi teman-teman, bagaimana cara menampilkan burung ini bisa maksimal. Caranya seperti itu. Oke, kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya yang lebih seru. Salam lintas hobi. Salam lintas hobi. Nah, aku saiki